Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudis Fajri akan menjelaskan tentang coronavirus atau COVID-19 dalam aplikasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari, dan juga hubungan negara dan pemerintah, dan kasusnya adalah kasus illegal lodging. Latar belakang virus corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak bisa dikonsumsi seperti ular, kelelawar, dan juga tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan yang lainnya, dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing bagi kesehatan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga terjadi penyakit radang paru-paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama seperti flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi dan gagal organ. Infeksi virus corona atau disebut juga dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukannya di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua adalah memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga adalah kontak dekat dengan penderita COVID-19. Dan juga ada cara pencegahan terbaik dengan menghindari faktor-faktor yang bisa terinfeksi dengan virus tersebut. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Yang ketiga, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum ataupun di tempat keramaian. Yang kelima, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang ketiga, jangan menyentuh mata dan mulut ataupun hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang kelima, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi coronavirus, atau orang-orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk ataupun bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh ataupun kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah itu sendiri. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 ataupun yang termasuk kategori ODP dan PDP, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk
tidak menyebarkan virus itu ke orang lain. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal sendiri dan terpisah dari orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan medis. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemputmu. Yang keempat, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Tindakan yang dapat dilakukan agar menghadapi penyebaran COVID-19 ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah: yang pertama, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindari dari wabah ini, dan melakukan ibadah di rumah masing-masing sesuai anjuran pemerintah yang telah diterapkan sebelumnya. Dan yang kedua, sesuai dengan sila Pancasila di mana kita harus saling menjaga keutuhan dan persatuan, hendaknya kita dengan kesadaran penuh menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang ketiga, melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer jika tidak menemukan air dan sabun. Ini termasuk dalam usaha untuk melindungi diri. Yang keempat, melakukan kegiatan bermanfaat dengan tidak menyebarkan isu-isu hoaks yang dapat merusak keutuhan NKRI dan membuat kepanikan terhadap warga lainnya. Yang kelima, selalu menjaga persatuan dan tidak mengucilkan seolah melihat pasien terjangkit corona ini sebagai parasit dan menolak jenazah pasien ketika dimakamkan di lingkungan tempat tinggalnya. Setelah saya menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila untuk mencegah atau untuk melawan COVID-19 ini, kita akan menarik kesimpulan bahwa virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti MERS dan SARS. Banyak nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila yang dapat kita ambil untuk upaya pencegahan pandemi corona atau COVID-19 ini. Kita sebagai warga negara harus mengikuti instruksi dan himbauan dari pemerintah dalam menyikapi pandemi ini. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebersihan dan menyikapi pandemi ini. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebersihan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan di sekitar kita berada. Kita juga harus memperhatikan kesehatan, menghindari kerumunan, dan bersentuhan langsung dengan orang lain agar dapat terhindar dari virus ini. Kita semua berharap agar virus ini teratasi dengan cepat tanpa memakan korban jiwa lagi. Sekian dari saya akan menyambung dengan setelah kita membahas tentang coronavirus atau COVID-19, kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu negara dan sistem pemerintahan. Latar belakang dan perlunya negara. Menurut para ahli tata negara Socrates, Aristoteles, dan Platos, adanya negara dimulai di 400 tahun sebelum Masehi. Keberadaan negara dalam masyarakat menurut Thomas van Aquino didorong oleh dua hal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial atau animal sosial, dan manusia sebagai makhluk politik atau animal politicum. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai sifat tidak bisa hidup sendirian, dan juga sebagai makhluk hidup memiliki naluri untuk berkuasa. Oleh karena itu, menurut Thomas Hobbes, keberadaan negara sangat diperlukan sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan masyarakat lemah dari tindakan individu, kelompok, dan masyarakat maupun penguasa yang kuat. Karena menurutnya, manusia dengan manusia lainnya memiliki sifat seperti serigala. Negara dalam menjalani kehidupannya tentu menghadapi berbagai masalah dalam menjaga ekosistemnya. Masalah yang dihadapi oleh negara pada saat ini adalah masalah globalisasi atau otonomi daerah. Meskipun kedua hal itu tersebut dapat memberikan keuntungan bagi negara, keuntungan globalisasi bagi bangsa dan negara Indonesia adalah dapat memberikan nilai tambahan berupa kemudahan memperoleh informasi dan keuntungan teknologi. Bangsa Indonesia memiliki suatu karakter dasar, memenuhi syarat memasuki peradaban baru umat manusia.
Karakter dasar tersebut hasil interaksi budaya asli Nusantara dengan berbagai budaya pendatang yang sudah ratusan tahun berjalan. Dengan sekilas uraian sejarah perjalanan budaya tersebut, kiranya bisa dipahami bahwa Indonesia saat ini merupakan hasil interaksi, pertarungan, dan energi beragam budaya dunia. Meskipun muncul peradaban baru, namun peradaban lama tidak semuanya terhapus. Setelah kita menjelaskan tentang latar belakang perlunya negara, kini kita akan membahas tentang definisi sebuah negara. Definisi negara menurut beberapa para ahli adalah: yang pertama, menurut John Locke, dalam buku Ilmu Negara adalah suatu badan organisasi dari hasil dan perjanjian pada masyarakat. Yang kedua, negara menurut Max Weber dalam buku Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani adalah suatu mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang ketiga, negara menurut Roger E. Solto dalam buku Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani adalah agensi atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama masyarakat. 4. Negara menurut Max Weber dalam buku Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani adalah suatu harus mengira dan harus memenuhi 3 unsur pokok pemerintahan: komunitas atau rakyat dan wilayah tertentu. Unsur-unsur pada negara harus mempunyai penduduk, dan yang kedua harus mempunyai wilayah, dan yang ketiga harus mempunyai sistem pemerintahan. Setelah kita tahu apa itu unsur-unsur dalam sebuah negara, kini kita akan lanjut ke fungsi negara. Yang pertama, sebagai tempat pertahanan dan keamanan. Negara melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat merusak NKRI. Yang kedua, pengaturan dan ketertiban. Negara menciptakan undang-undang dan peraturan pemerintahan serta menjalankan demi terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Yang ketiga, kesejahteraan dan kemakmuran. Negara mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, keadilan menurut hak dan kewajiban. Negara menciptakan dan menegakkan hukum secara tegas tanpa pilih kasih. Setelah kita membahas tentang apa itu negara, kini kita akan masuk ke dalam kasusnya, yaitu kasus illegal lodging. Kronologi kasusnya adalah menurut Menhut MS Kaban aparat penegak hukum, mulai dari jajaran Polda hingga jajaran paling bawah diminta untuk bertindak tegas serta tidak memberikan perlindungan kepada para cukong yang terbukti melakukan tindakan illegal lodging. Jika terbukti adanya aparat yang memberikan perlindungan terhadap pelaku, berarti aparat itu sudah melecehkan kebijakan nasional dan inpres yang sudah dibentuk. Penegak hukum itu tidak hanya polisi yang menangani, tetapi juga harus diikuti oleh sikap penegak hukum yang lain, misalnya jaksa atau hakim. Oleh karena itu, illegal lodging merupakan masalah bangsa. Penanganan illegal lodging ini tidak sederhana dengan kita tangkap lantas kasusnya selesai. Masih banyak keterkaitan dengan sektor lain. Oleh karena itu, kita harus bersatu menangani illegal lodging. Karena hancurnya sektor kehutanan itu akan menyebabkan hancurnya sektor yang lain pula. Masalah illegal lodging ini tidak bisa ditangani oleh kepolisian atau departemen kehutanan saja. Depthut pun dalam mengeluarkan kebijakan harus juga mengarahkan pada keseriusan dalam masalah ini. Selain itu, illegal lodging ini sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan bioterorisme karena hal itu sudah terencana dan sangat berbahaya. Dalam membahas kasus ini, gunakan pendekatan bagaimana seharusnya penegak hukum harus bertindak dan bagaimana agar kasus ini tidak terulang kembali. Dengan cara pendekatan terhadap konstitusi, yaitu hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang tinggi. Dan masalah illegal lodging telah diatur dalam hukum positif, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seharusnya para ilegal memahami dan menyadari akan pentingnya hukum, sedangkan pendekatan terhadap lemah kuatnya penegak hukum tidak akan mempengaruhi para pelaku. Namun, ada tindakan
keadilan yang dinikmati setiap anggota masyarakat akan menentukan ada tidaknya penegak hukum. Tindakan dari penegak hukum ialah melakukan perlindungan dan pengayoman pada masyarakat, tetapi enggan tidak mengabaikan hak masyarakat, yaitu mendapatkan keadilan. Dengan tidak ada perbedaan kedudukan, para penegak hukum juga bisa membuat para pelaku jera dengan kelakuannya. Itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.